Halo adik-adik, kali ini kita akan melakukan praktikum ke-8 dilatasi. Tujuan dari praktikum kita ini, pertama untuk memahami konsep perbandingan, memahami sifat-sifat skala pengukuran, menggunakan pantograf untuk membantu abstraksi dari dilatasi, memperbesar dan memperkecil gambar. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan. 1. Mempermudah dalam menanamkan konsep perbandingan bagi siswa. 2. Mempermudah siswa memahami sifat-sifat skala pengukuran. Ketiga, memudahkan siswa abstraksi dari dilatasi dengan menggunakan pantograf. Diskusi pengarahan atau teori. Perbandingan adalah pasangan terurut bilangan A dan B. Ditulis A banding B. Dengan B tidak sama dengan 0, perbandingan juga disebut rasio. Proporsi adalah pernyataan bahwa dua perbandingan yang diberikan adalah sama. Contoh persamaan 6/4 sama dengan 3/2 merupakan proporsi karena 6/4 dibagi 2/2 sama dengan 3/2. Penskalaan adalah mengalihkan setiap bilangan dalam perbandingan dengan bilangan yang sama. Ini disebut sebagai penskalaan ke atas. Penskalaan ke bawah adalah membagi setiap bilangan dalam perbandingan dengan bilangan yang sama. Alat dan bahan. 1. Kayu plat lebar 4 cm atau plat aluminium lebar 2 cm. 2 triplek. 3 mistar. 4 pensil dan ballpoint. 5 jangka dan gergaji. 6 bor kayu dan engsel berlubang. Cara kerja. Potonglah 2 batang plat kayu sepanjang 40 cm. Lubangilah ujung-ujungnya dan di tengah-tengah batang kayu, di mana 20 cm dari ujung-ujungnya. Kedua, potonglah 2 batang plat kayu sepanjang 20 cm. Lubangilah pada kedua ujungnya. Ketiga, rekatkanlah ujung-ujung batang kayu yang berlubang dengan menggunakan engsel berlubang di A, B, C, dan E sehingga dapat digerak-gerakkan seperti gambar berikut. Perhatikan gambar berikut, di mana panjang AD banding panjang AB sama dengan 2:1. Pantograf dengan dilatasi P,2. Keempat, rekatkan ujung D pada sehelai triplek menggunakan paku kecil. Pasang paku di A dan E dan pasang pensil di ujung F. Kelima, buatlah dengan cara yang sama pantograf dengan dilatasi P,4 seperti gambar di bawah ini. Cara menggunakannya. 1. Ambillah pantograf dengan dilatasi P,2. Tempatkanlah suatu gambar garis di ujung berpaku E dan sehelai kertas di ujung berpensil. Kedua, ikutilah bentuk gambar garis sehingga ujung pensil membuat suatu gambar yang sama di atas kertas. 3. Perhatikanlah besar gambar aslinya dengan gambar hasilnya. Ukurlah panjangnya. Apa yang dapat Anda simpulkan? 4. Guntinglah gambar garis dengan suatu bangun persegi dan lakukanlah seperti di atas sehingga menghasilkan gambar yang sebangun.
Ukurlah gambar hasilnya dan hitunglah luasnya. Bandingkan dengan luas gambar aslinya. 5. Sekarang gunakanlah pantograf dengan dilatasi P,4. Lakukan langkah-langkah di atas. Ukurlah hasilnya dan bandingkan dengan gambar aslinya. Diskusi hasil kerja. 1. Setelah membandingkan gambar-gambar asalnya dengan gambar hasilnya, berapa perbandingan dengan menggunakan pantograf dengan dilatasi P,2 dan berapa perbandingan dengan menggunakan pantograf dengan dilatasi P,4? 2. Tentukan skala antara gambar asal dengan gambar hasilnya dengan menggunakan pantograf dengan dilatasi P,2 dan P,4. Ketiga, selanjutnya periksalah berapa panjang dan lebar jika suatu persegi panjang dengan ukuran 4,5 cm bila diperpanjang dengan pantograf dilatasi P,4 dan hitunglah hasilnya. Pengembangan atau tugas. 1. Perkecillah suatu gambar bangun menjadi setengahnya dan seperempatnya dengan menggunakan pantograf P,2 dan P,4. Apakah berlaku sebaliknya, yaitu penskalaan ke bawah? 2. Ukurlah suatu jarak dua kota di dalam peta dan lihat skala yang digunakan menggambar peta. Hitunglah jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut. 3. Gambarlah sebidang tanah dengan ukuran luasnya 90 meter kuadrat dan panjang adalah 9 meter serta lebar 10 meter. Gambarlah dengan skala 1:100 berapa ukuran panjang, lebar, dan luasnya pada kertas.